Berikut cara bagaimana kita melaporkan SPT kita di Cortex. Nah, pertama-tama kita login dulu di cortexdjp.pajak.go.id. Setelah login, kita kemudian klik portal saya, klik dokumen saya. Nah, setelah itu kita cari dokumen kita. Kalau belum ada, kita bisa klik refresh. Nah, di sini sudah terlihat bukti potong PPh pasal 21A1. Nah, kadang-kadang juga untuk pekerja-pekerja lain yang berbeda, kemungkinan itu kodenya berbeda. BPA1, BPA2. Nah, ini kita unduh dulu. Nah, setelah kita unduh, kita mau lihat di sini status PTKP. Status PTKP ini sangat penting kita lihat karena harus disesuaikan dengan pelaporan pajak kita di Cortex nanti memerlukan data tersebut. Nah, bukti potong pajak ini sama persis seperti bukti potong pajak kita sebelum-sebelumnya, namun tidak lagi ada selebaran, semua terinput di Cortex. Jadi makanya kita unduh di Cortex. Nah, kita kembali lagi ke Cortex, kita klik surat pemberitahuan SPT. Terus kita di sini buat dulu konsep SPT. Nah, kita buat dulu, terus kemudian kita pilih PPh orang pribadi, terus klik lanjut. Kemudian kita pilih jenis periode SPT itu tahunan, periode tahun pajaknya apabila tahun 2026 berarti kita pilih yang sebelumnya, itu tahun 2025 karena kita setahun di ke belakang. Nah, kita pilih mutasinya, kita pilih yang normal karena kita belum pernah membuat di Cortex laporannya. Setelah terbentuk konsep, kita klik edit atau tanda pensil ini, kita klik lihat, Mak. Nah, di sini data kita sudah masuk, tapi kita klik dulu posting SPT. Kenapa? Ini untuk mempermudah kita dalam pelaporan. Jadi kita klik SPT, data-data kita langsung terisi nanti. Nah, jenis penghasilan kita dari pekerjaan, klik. Lalu kita bagian A, kita biarkan saja seperti itu, tidak usah diubah-ubah. Dan kemudian kita masuk ke bagian B. Nah, di sini di bagian B ini kita ada beberapa bagian. Yang pertama kita pilih ya. Kemudian yang kedua 1B itu kita pilih tidak dan tidak, itu sampai 1D. Nah, kemudian kita ke bagian C. Di sini kita pilih tidak. Kemudian kita sesuaikan dengan PTKP kita yang tadi. TK0 kita harus sesuai datanya. Kemudian yang di bagian nomor 8 kita pilih tidak. Kita scroll kembali ke bagian D. Di sini kita pilih ya. Dan yang selanjutnya kita pilih tidak. Jadi di sini saya lompat-lompat memberitahu supaya yang lainnya yang sudah otomatis saya tidak sebutkan kembali yang mana saja yang perlu diisi. Nah, kemudian kita lihat di bagian E. Di sini adalah data PPh kurang atau lebih bayar. Jadi apabila kita kurang bayar, di sini akan terlihat angkanya. Nah, di sini kita lihat hasilnya 0, maka SPT ini sudah benar. Lalu kita scroll ke bawah ke bagian yang lainnya. Kita scroll terus sampai ke bagian H. Nah, di sini kita harus menjawab tidak semuanya ya. Nah, di bagian I kita lihat kembali. Di bagian I ini saya ada salah menjawab satu. Kita harusnya menjawabnya tidak. Semuanya dijawab tidak. Nah, yang kedua ini tidak, yang ketiga tidak. Dan itu ada yang sudah terblokir sendiri oleh sistem. Dan ini yang paling bawah seharusnya juga dijawab tidak, tapi saya kelupaan tadi. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi di bagian J. Ini udah otomatis terisi jawabannya. Sehingga kita tidak perlu mengotak-atiknya lagi.
Nah, di sini di bagian K kita lihat sendiri status SPT kita sudah nil, namun kita wajib scroll ke atas melihat formulir L1. Di formulir ini kita wajib mengisi data kita seperti hutang, piutang, terus harta, bergerak, tidak bergerak. Nah, apabila Anda ragu, Anda bisa klik refresh dulu sehingga muncul data yang dulu yang pernah diisi sebelumnya di DJP online. Nah, apabila Anda ingin mengubahnya, kita tinggal klik tanda pensil. Apabila ingin dihapus, klik tanda tempat sampah, delete. Nah, apabila ingin menambahkan, tinggal klik tambah. Begitu seterusnya, apabila tidak ada datanya, silahkan dikosongkan saja. Nah, kemudian kita kembali lagi ke induk dengan scroll ke atas, klik induk, lalu kita bawa ke bawah. Kita tinggal mengirimkan laporan pajak kita yang telah kita isi dan lengkapi. Scroll ke bawah. Nah, di sini jangan lupa dicentang surat pernyataannya. Kemudian klik bayar dan lapor. Nah, di sini ada notifikasi tanda merah, berarti itu ada kolom yang kosong yang belum kita isi. Nanti kita tinggal isi. Nah, ini yang tadi kelupaan. Oke, terus kita klik lagi sekali. Kita klik ini ada surat pernyataan kembali, terus kita klik bagian tutup. Nah, di sini diminta Anda memasukkan password yang telah dibuat itu sebagai konfirmasi tanda tangan elektronik. Jadi setelah mengisi formulir tersebut lalu kirimkan, dia otomatis akan loading dan memunculkan SPT yang disampaikan. Nah, tinggal dilihat masa pajak yang telah disampaikan sudah adakah yang di sana, yang tadi itu yang paling atas yang 2025. Ini sudah dilaporkan dan sudah berhasil. Namun saya sarankan untuk kalian supaya tidak bingung nantinya apabila menerima teguran dari kantor BPJS atau teguran bahwa kalian tidak melaporkan. Nah, kalian bisa mengirimkan bukti pelaporan ini ke email kalian masing-masing untuk disimpan. Jadi tinggal klik warna hijau ini. Ya, dia akan otomatis mengirimkan bukti pelaporan ini ke email. Nah, kalau tidak mau ribet, bisa dengan tombol tanda merah itu berupa PDF ya. Seperti ini tampilannya bukti pelaporan SPT. Bukti ini sama persis seperti apa yang kita input tadi di Cortex. Jadi inilah yang disimpan dengan baik supaya nanti kalau ada teguran atau email bahwa kita tidak melaporkan pajak, inilah bukti yang bisa kalian sampaikan kepada petugas pajak. Dan jangan lupa setelah itu di log out. Terima kasih.